warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Bu Jijah di pelajaran matematika itu mudah, insya Allah. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Jijah akan menjelaskan mengenai kelipatan persekutuan dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk agar Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada teman-teman semuanya dalam mempelajari materi hari ini. Doa ditambahkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pembahasan pertama mengenai kelipatan persekutuan dua bilangan. Nah, kelipatan persekutuan dua bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Di sini ada contoh soalnya. Tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 3. Nah, langkah yang pertama, teman-teman tulis dulu kelipatan 2. Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Jadi kelipatan 2 tinggal ditambahkan 2, tambahkan 2, tambahkan 2 lagi. Setelah ditentukan kelipatan 2, selanjutnya menentukan kelipatan 3. Yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan 3 juga sama ya. 3 ditambah 3, 6 ditambah 3, 9, dan seterusnya. Setelah menentukan kelipatan 2 dan kelipatan 3, barulah kita cari bilangan-bilangan yang ada di kelipatan 2 dan ada juga di kelipatan 3. Nah, di sini bisa kita lihat dari kelipatan 2 dan kelipatan 3 mana saja bilangan yang ada. Pertama yaitu 6, kemudian 12, 18, dan 24. Jadi, kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 3 yaitu 6, 12, 18, dan 24. Selanjutnya, Bu Jijah akan menjelaskan mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Pertama, itu ada langkah-langkah menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Langkah yang pertama, kita menentukan dulu kelipatan dari masing-masing bilangan. Langkah yang kedua, tentukan kelipatan persekutuannya. Dan langkah yang ketiga, tentukan bilangan terkecil pada kelipatan persekutuan tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan KPK dari 2 dan 3. Caranya sama ya, seperti slide sebelumnya. Kita tentukan dulu kelipatan 2.
2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 juga sama. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. Terus ditambah 3 sampai di sini 24. Setelah menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan, kita tentukan kelipatan persekutuannya. Jadi, kelipatan persekutuan adalah bilangan-bilangan yang ada pada setiap kelipatan. Di sini ada 6, 12, dan 18. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 3 yaitu 6, 12, 18. Setelah itu, kita tentukan bilangan terkecil pada kelipatan persekutuan tersebut. Nah, bilangan yang paling kecil pada kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 3 yaitu angka 6. Maka KPK dari bilangan 2 dan 3 yaitu 6. Selanjutnya masih mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Yang di slide sebelumnya menentukan KPK dengan cara kelipatan persekutuan. Nah, sekarang ada langkah-langkah menentukan KPK dengan pohon faktor. Langkah yang pertama, kumpulkan semua bilangan prima yang ada di pohon faktor. Apabila ada bilangan yang sama, jadikan dalam bentuk pangkat. Kemudian, kalikan semua bilangannya. Apabila ada bilangan yang sama, ambil yang pangkatnya lebih besar. Ciri khas soal cerita KPK adalah menanyakan waktu. Di antaranya ada kapan bersama, hari dan tanggal, detik, menit, jam, dan lain-lain. Langsung ke contoh soal. Tentukan KPK dari 24 dan 36. Nah, jawabannya kita buat dulu pohon faktornya dari 24 terlebih dahulu. Kita tulis seperti ini. Kemudian kita tarik garis 2 seperti yang ada pada layar. Nah, 24 itu merupakan bilangan genap. Maka kita dimulai dari bilangan prima terkecil yang genap, yaitu angka 2. 24 dibagi 2, hasilnya 12. Kemudian dibagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 2. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Kemudian ditarik lagi garis dan dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, 3 ini merupakan bilangan prima yang paling kecil. Jadi dicukupkan sampai situ. Setelah membuat pohon faktor, baru kita tentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima yang kita tulis yaitu yang Bu Jijah beri garis warna biru. Itu semua ditulis. Jadi, faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 2-nya ada 3. Jadi, 2 pangkat 3 kali 3. Nah, setelah dibuat yang 24, baru kita membuat pohon faktor untuk yang 36. 36 itu genap, jadi kita bagi dengan bilangan prima
genap yang paling kecil, yaitu 2. 36 dibagi 2 yaitu 18. 18 dibagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 18 bagi 2 hasilnya 9. Nah, 9 itu ganjil. Jadi kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil berbentuk ganjil, yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kita cukupkan karena 3 merupakan bilangan prima yang paling kecil. Setelah membuat pohon faktor, kita tentukan faktorisasi primanya, yaitu yang Bu Jija beri garis warna biru juga. Semua bilangan yang ada di sebelah kiri dan yang paling bawah. Jadi, faktorisasi prima dari 36 sama dengan 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 kali, dikali 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2. Setelah menentukan faktorisasi prima dari setiap bilangan, baru kita tentukan KPK. Untuk KPK-nya dikalikan semua, tapi apabila ada bilangan yang sama, ambil yang pangkatnya lebih besar. Nah, di situ ada 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 2. Kita ambil yang pangkatnya paling besar yaitu 2 pangkat 3. Kemudian ada 3 dan 3 pangkat 2. Kita ambil yang pangkatnya lebih besar, yaitu 3 pangkat 2. Jadi, KPK dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. Kemudian 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Hasilnya 9. Jadi 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Di sini ada bentuk soal cerita untuk KPK. Tadi ciri khasnya adalah menanyakan waktu. Ada soal, Raka mempunyai 2 buah lampu mainan. Lampu pertama menyala setiap 4 detik. Lampu kedua menyala setiap 6 detik. Setiap berapa detikkah kedua lampu tersebut menyala secara bersama-sama? Nah, ini yang ditanyakan adalah waktu ya, detik. Maka ini adalah ciri khas dari soal cerita berbentuk KPK. Maka cara mengerjakannya bisa dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Kita tentukan dulu kelipatan dari 4, yaitu 4 ditambah 4 8, ditambah 4 lagi 12, ditambah 4 lagi 16, ditambah 4 lagi 20, ditambah 4 lagi 24. Lalu kita tentukan kelipatan 6, yaitu 6 ditambah 6 12, ditambah 6 lagi 18, ditambah 6 lagi 24. Setelah menentukan kelipatan 4 dan kelipatan 6, lalu kita tentukan kelipatan persekutuannya, yaitu bilangan-bilangan yang ada di kelipatan 4, ada juga di kelipatan 6, yaitu 12, kemudian 24. Nah, kelipatan persekutuan 4 dan 6 adalah 12 dan 24. Setelah menentukan kelipatan persekutuan, kita cari bilangan yang paling kecil di kelipatan persekutuan 4 dan 6, yaitu 12. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Jadi, kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama setiap 12 detik. Ini cara yang pertama.
Cara yang kedua itu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita tulis dulu pohon faktor untuk bilangan 4. Nah, 4 itu bilangan genap, maka kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil berbentuk genap, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Cukup, karena 2 sudah merupakan bilangan prima yang paling kecil. Setelah 4, kita tentukan faktorisasi primanya, yaitu 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Lalu kita buat pohon faktor untuk angka 6. 6 ini bilangan genap, maka kita bagi dengan bilangan prima genap yang paling kecil, yaitu 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, kita cukupkan sampai situ karena 3 sudah merupakan bilangan prima yang paling kecil. Kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Setelah menentukan faktorisasi prima dari setiap bilangan, kita kalikan semua. Jika ada angka yang sama, kita ambil yang pangkatnya lebih besar. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, hasilnya 4. Kemudian dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi, kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama setiap 12 detik. Semoga sampai sini teman-teman paham semuanya. Nah, untuk tugasnya, silahkan kerjakan worksheet 2 halaman 34 dan worksheet 3 halaman 35 pada modul 7 dan 8. Jika sudah selesai dikerjakan, fotokan dan upload ke link Google Drive masing-masing ya. Next, ada kuis. Pak Ahmad mendapat tugas ronda setiap 6 hari sekali. Sedangkan Pak Bilal mendapat tugas ronda setiap 8 hari sekali. Adapun Pak Adam mendapat tugas ronda setiap 12 hari sekali. Pada tanggal 1 November 2021, mereka bertiga mendapat tugas ronda bersama untuk pertama kali. Pertanyaannya, kapan mereka akan tugas ronda bersama untuk kedua kali? Nah, silakan teman-teman kerjakan. Bisa dengan menggunakan cara pertama, yaitu kelipatan persekutuan, atau dengan pohon faktor. Silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Jika sudah, difotokan dan kirimkan via WA ke Bu Jijah. Jazakumullah khair untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.